berkunjung ingin mempresentasikan analisis aplikasi gelombang mekanik dan resonansi pada alat musik gitar. Nah, di sini kami ada anggota kelompok. Pertama, saya Aktif Raditya dengan NIM 2401010098. Dan saya Irsyad Libat dengan NIM 84. Saya Munafilia dengan NIM 87. Saya Sultan Nadia TV dengan NIM 111. Saya dengan Rahmat Perjuangan dengan NIM 109. Nah, di sini ada daftar isi yang berisi pendahuluan, pertama, kedua ada tujuan terkait, yang ketiga ada video, yang keempat ada analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui medium seperti udara atau senar gitar. Gelombang yang terbentuk pada senar gitar disebut gelombang berdiri, yaitu gelombang yang memiliki pola simpul dan perut. Sementara itu, resonansi adalah fenomena di mana suatu benda ikut bergetar karena frekuensi getaran dari sumber sama atau kelipatan dari frekuensi alami benda tersebut pada gitar. Resonansi terjadi ketika getaran senar diperkuat oleh badan gitar sehingga suara yang dihasilkan menjadi lebih nyaring dan kuat. Selanjutnya, bagian kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya menjelaskan tentang jurnal terkait. Nah, kami mengambil dari jurnal dalam berjudul A Posteriori Eksperimen Fenomena Resonansi Gelombang Mekanik. Dijelaskan bahwa fenomena resonansi terjadi ketika suatu benda ikut bergetar karena frekuensi getaran dari sumber sama atau kelipatan dari frekuensi alami benda tersebut. Jurnal ini juga membahas gelombang berdiri pada kawat, interferensi, dan resonansi pada kolom udara. Salah satunya aplikasi dari fenomena ini adalah pada gitar akustik, di mana senar yang dipetik menghasilkan getaran yang diperkuat oleh badan gitar itu sendiri melalui proses resonansi. Nah, resonansi inilah yang membuat suara gitar menjadi lebih nyaring dan hendak. Penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, seperti video yang akan saya tampilkan di sini. Nah, ini video pertama. Tuh, ya lihat kan perbedaannya teman-teman. Nah, selanjutnya ada video lagi yang lain. Ini video kedua. Itu yang paling atas itu 110, yang saja itu 220 Hz, yang ketiga itu 330 Hz, selanjutnya itu 440 Hz, lalu yang terakhir itu ialah 550 Hz. Perbedaannya ya terlihat ya teman-teman ya. Baiklah, dari video-video yang sudah kita lihat tadi, video dan gambar tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan, yaitu pada gambar-gambar yang telah kami analisis ditunjukkan bahwa bagaimana frekuensi mempengaruhi gelombang pada senar gitar. Contohnya pada frekuensi yang rendah yaitu 110 Hz, senar gitar menghasilkan gelombang yang penuh yang sederhana. Namun ketika diatur dengan frekuensi yang lebih tinggi atau dinaikkan menjadi 550 Hz, pada pola gelombang menjadi kompleks dengan banyaknya harmonik yang tercipta. Nah, gambar ini memberikan ilustrasi bagaimana gelombang frekuensi mempengaruhi senar gitar. Baiklah, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan mengkaitkan jurnal yang sudah dibahas dan juga video yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi dengan mengaitkan jurnal dan video yang kami analisis, dapat dilihat bahwa hasil gelombang berdiri dan resonansi yang dijelaskan dalam jurnal benar-benar terjadi pada gitar. Jurnal menjelaskan bahwa resonansi memperkuat suara melalui getaran badan gitar. Sementara video menunjukkan bagaimana frekuensi
sangat besar mempengaruhi jumlah gelombang yang terbentuk. Kombinasi antara teori dalam jurnal dan juga ilustrasi pada sebuah video tersebut membantu kita memahami bahwa resonansi dan gelombang berdiri bekerja sama untuk menghasilkan suara yang harmonis pada sebuah gitar. Nah, jadi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, setelah beberapa teman saya telah menjelaskan tentang materi tersebut, otomatis ada kesimpulan yang dapat kita ambil. Nah, sebagai kesimpulan, fenomena gelombang berdiri pada senat kita dan resonansi pada badan kita. Nah, dia itu dua prinsip utama yang membuat kita menghasilkan suara yang nyaring dan indah. Nah, dari jurnal yang kami dapat memberikan dasar teori yang kuat, sementara gambar-gambar yang membantu visualisasi nyata dari konsep tersebut. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat lebih mengapresiasi bagaimana fisika bekerja dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam alat musik seperti gitar. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Baik, jadi sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis gelombang pada sebuah alat musik yaitu gitar. Mohon maaf atas kurangnya, kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.